Kembali lagi di Talbia TV. Oke, Satriadi, mungkin ada sesuatu yang bisa diperlihatkan ke kita nih tentang gimana sih kondisi di pesawat dengan yang biasa ratusan orang tuh cuma hanya dengan 80 penumpang. Oke, mungkin ini ada sedikit dokumentasi ya. Tidak banyak, tapi benar-benar bisa memberikan gambaran buat kita semua bagaimana kondisi di pesawat ini. Mungkin yang pertama ketika kita mau masuk ya. Ketika mau masuk ke dalam pesawat, ini semua kita antri standar lah ya. Cuma masalah menjaga jarak saja. Ini yang ketika sudah benar-benar menjelang masuknya, sebetulnya saya nggak dapat rekamannya, tapi di dalam situ ketika baru masuk nanti kita diminta menunjukkan tiket kita, sambil nanti dia akan nyemprotin sanitizer lah atau disinfektan begitu ya. Ada petugasnya yang nyemprot di sana. Ada cek suhu nggak tuh pas masuk pesawat? Nggak ada ya. Nggak ada. Artinya di awal hanya menggunakan PCR, selanjutnya nggak ada cek suhu ya? Nggak ada. Ketika sudah masuk itu sih sudah clear semua. Clear ya. Kita masuk. Nah ini gambaran ketika di pesawat ya. Ini ya bisa kita lihat cukup tenang gitu kan, banyak bangku-bangku yang kosong. Ini pun kursi asal tapi sudah ada jaraknya satu orang dengan yang lainnya. Nah ini gambaran pramugara atau pramugara pesawat semua gambarnya seperti ini. Mereka dengan baju tugasnya, mereka pakai APD ya, pakai masker. Bahkan nanti ketika sudah laptop itu mereka juga pakai kacamata pakai Google ya. Jadi suasananya begini, sangat kondusif lah kalau untuk menjaga protokol kesehatan. Artinya kalau untuk SOP pelayanan mereka sama seperti sedia kala ya, mereka tetap membawakan makanan untuk kita, membawakan minuman gitu ya, cemilan dan seterusnya. Hanya saja penampilan mereka yang agak berbeda datanya gitu ya. Iya. Nah ini sedikit ada safety kit yang dibagi ya, di sana dibagikan hand sanitizer, stok masker tambahan gitu ya, kurang lebih. Nah ini ada masker, ada hand sanitizer, ada tisu basah, dan ada tisu. Nah ini semua yang steril tisu yang disterilkan. Jadi standar ini kita dapat semua. Ini dapat dari pertama kali kita duduk di pesawat ya. Di pesawat, sebelum itu sudah dibagi-bagikan. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi sebenarnya sih nggak ada yang jauh berbeda ya, hanya saja di masa pandemi ini mereka menerapkan protokol kesehatan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Artinya secara pelayanan kita tetap dapat makan, kemudian kita tetap dilayani secara makanannya gitu ya, minumannya dan sebagainya gitu ya. Hanya saja dan tadi karena jaraknya karena hanya 80 penumpang jadi dibuat jaga jarak seperti itu. Selanjutnya penerbangan normal direct langsung ke Jeddah. Jadi dari Jakarta langsung ke Jeddah dengan maskapai Saudi ya. Karena memang infonya saat ini tuh hanya maskapai tersebut yang baru dibolehkan untuk bisa landing di bandara Saudi Arabia Jeddah dan sekitar itu. Jadi memang maskapai penerbangan yang diizinkan untuk terbang ke Saudi Arabia saat ini memang baru Saudi Airlines. Belum ada dari maskapai yang lain. Karena kelihatannya namanya juga adalah cara juga untuk mengontrol ya jumlah jamaah yang berangkat. Karena mereka kan juga punya kuota saat ini, belum 100% normal. Jadi itu cara mereka lah untuk mengontrol jumlah jamaah yang berangkat. Itu alhamdulillah perjalanan selama berapa jam tuh Satriadi? Kurang lebih 9,5 jam ya. 9,5 jam itu sampai landing di bandara Jeddah. Nah, tapi ada info terkini katanya sekarang sudah bisa landing di Madinah tuh. Ya, ada kabar-kabar kalau untuk landing belum bisa sampai di Madinah. Belum bisa. Kalau landing pesawat ya. Tapi kalau untuk rute perjalanan, untuk program perjalanan itu sudah bisa ke Madinah dulu. Artinya tetap landing di Jeddah. Tetap landing di Jeddah, tapi rute perjalanannya kita bisa ke Madinah. Yang menarik untuk di bulan normal ini sekarang kita bandara baru katanya ya di Jeddah ya. Bandara baru. Ada fotonya nggak nih bandara baru? Saya kasih gambaran suasana sedikit ya. Ini bandara Jeddah ya yang baru ya. Suasananya. Nah ini
Ini di Bandara Jeddah ya? Bandara Jeddah yang baru. Ini ketika kita sudah keluar. Nah, kita kelihatan nih kalau di kanan kiri banyak petugas-petugas yang memantau. Jadi banyak yang mengarahkan kita. Kita total 20 peserta, tapi yang mengawal kita juga jumlahnya boleh dikatakan sama lah. Sama ya. Tapi bagusnya tengah-tengah sudah ada ya Aquarium ya. Ada aquarium besar lah ya. Masya Allah. Jadi seperti di mana sih? Dubai. Yang jelas suasananya sangat lain lah dibandingkan Bandara Jeddah. Ada dulu Jeddah dengan khas bandara payung-payung gitu ya. Sekarang dibuat lebih modern gitu ya. Betul. Dan nah tapi yang agak unik juga nih, kedatangan kita itu berarti disambut oleh tim-tim dari apa tuh, Kementerian Kesehatan kah atau dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Jadi memang untuk umroh ini Kementerian Kesehatan sangat-sangat memantau ya, sangat-sangat memantau. Jadi semua dikendalikan dikontrol melalui mereka gitu. Padahal secara kenegaraan Saudi itu punya Kementerian Haji dan Umroh. Betul. Tapi untuk umroh masa pandemi ini yang lebih berperan saat penyelenggaranya itu Kementerian Kesehatan ya. Utamanya ketika pergerakan ya, yang ketika sampai di bandara, kemudian pergerakan ke Mekah, ke Madinah, ketika kepulangan, yang banyak berperan di sana sebetulnya adalah Kementerian Kesehatan. Nah ini gambaran juga bahwa di Bandara Jeddah ya sudah ada tren seperti ini. Oh, oke. Ya, nyaman lah untuk kondisi saat ini nyaman. Ini perjalanan kemana nih? Dari kita landing kemudian? Dari landing yang menuju ke tempat imigrasi. Oh imigrasi. Sudah menggunakan ini ya? Skytrain. Skytrain gitu ya? Wah, keren ya. Ini ketika kita menunjukkan hasil PCR kita. Jadi rute kita nih setelah keluar, ini ada kita menunjukkan hasil PCR. Hasil kita yang divalidasi oleh mereka. Oke. Nah, setelah itu baru bisa maju lagi. Kira-kira ya gambaran umumnya seperti itulah untuk kondisi Bandara Jeddah ya. Nanti ketika sampai di bis, jadi dari bandara landing, kemudian naik Skytrain, kemudian kita menunjukkan hasil PCR. Selanjutnya, lama nggak proses menunjukkan hasil PCR? Enggak lama. Sebetulnya urutannya tadi saya agak kebalik ya. Sebetulnya harusnya tadi dengan kita keluar itu landing, ikuti alur, nanti bagian menunjukkan hasil PCR, kemudian naik Skytrain, nanti baru yang baris keluar tadi ke arah yang ada akuarium dan seterusnya. Gitu. Oke. Nah ini yang ujungnya baru ketika kita sampai di bis ya. Ketika kita sampai di bis, nah kita di sini ada petugas yang akan scan visa kita. Ini visa kita di scan sama dia. Sudah sampai nggak itu di scan sama dia. Oh iya. Baru kita masuk, dari izinkan masuk. Jadi dia punya data. Kita ada 20 orang ya, cuma yang bisa masuk ya 20 orang itu. Oh gitu. Nggak bisa orang lain gitu kan. Karena di sana bisnya pun menerapkan social distance ya, gitu ya. Betul. Jadi dengan kapasitas bis 50 hanya bisa diisi maksimal 50% ya. Dari kapasitas bis itu. Oke, pemirsa Talbiyah, nampaknya lebih menarik lagi dan lebih seru lagi. Insya Allah jangan kemana-mana, tetap di Talbiyah TV. Pembimbing yang berpengalaman, 1 pembimbing ditambah 2 mutawif untuk 45 jamaah yang akan dibagi lagi jadi 3 subkelompok. Tenda khusus haji di tenda 111 dan tenda 112 yang berdekatan dengan tempat melempar jumroh. Alhamdulillah kembali lagi di Talbiyah TV. Oke, kita lanjut ya setelah ya. Tadi sudah sampai dengan scan visa, artinya visa dan paspor yang kita pegang tadi di bis itu kita tunjukin ya. Betul. Oke, nah kemudian Adik sudah di dalam bis, perjalanan dari Bandara Jeddah menuju Makkah, hotel. Nah kira-kira ada kisah apa nih atau informasi apa saat kita di dalam bis tuh, Dr. Edi? Kalau kita di dalam bis ada beberapa hal ya. Yang pertama, di sana selain subit, kita disediakan mutawif ya. Disediakan mutawif. Oh ini ya. Yang mana ini ditunjuk langsung oleh pihak muhasabah di Arab Saudi ya. Alhamdulillahnya kita mendapatkan mutawif yang orang Indonesia. Oh gitu. Nah, ini beliau Ustaz Safarudin, yang beliau yang mendampingi kita sehari-hari ketika di Mekah, Madinah, dan perjalanan kita pulang pergi. Ada sebagaimana mutawif seperti biasanya gitu ya. Mutawifnya mendampingi dari mulai kedatangan kita sampai dengan kepulangan. Hanya saja saat ini mutawif ini adalah perwakilan atau seorang yang ditunjuk langsung oleh muasasah gitu ya.
Karena peraturan terbaru sekarang dari pihak Arab Saudi, semua tour leader atau mutawif di Arab Saudi itu semua harus berada di bawah payungnya muassasah. Jadi ya kita sebagai pihak penyelenggara, sebagai pihak travel, ya kita mengikuti aturan itu. Ya kita mintanya kepada mereka, bukan kita lagi yang mencari-cari mutawif gitu ya. Artinya bukan pihak travel lagi. Kan kalau dulu kita kan ada mahasiswa universitas di sana, teman-teman kita yang tinggal di sana, itu yang bisa kita berdayakan gitu kan. Tapi sekarang ya semua di bawah payungnya muassasah. Artinya perwakilan kita pun dari travel ini ketika sampai di sana belum tentu menemui mutawif yang dikenal gitu ya, karena random sifatnya gitu kali ya. Iya, cenderung random ya. Dan semuanya bisa berbahasa Indonesia atau ada kemungkinan bisa mendapatkan mutawif yang tidak bisa berbahasa Indonesia? Alhamdulillah sejauh ini ya, semua grup yang berangkat dari Indonesia semua mendapat mutawif dari Indonesia, mutawif warga negara Indonesia. Jadi dalam hal ini masih bisa. Cuma memang nanti kita perlu antisipasi ya untuk jangka panjang. Ketika jumlah jamaah sudah bertambah terus gitu, tapi kelihatannya juga sudah komitmen dari muassasah untuk terus menjaring, terus menambah jumlah SDM mutawif atau leader yang warga negara Indonesia yang bisa berbahasa Indonesia, jadi komunikasi, bimbingan ibadah dan lain sebagainya bisa optimal gitu. Kemudian kita di sini kita dibagikan ID card ya. Membagikan ID card. ID card ini kita juga bukan travel yang buat, bukan asosiasi yang buat, tapi ini kita dapatkan langsung dari pihak muassasah. Ini dicetak langsung oleh pihak Kementerian Haji di Arab Saudi. Ini tertera foto saya, nama saya, negara asal, kemudian nama muassasah yang menaungi gitu ya. Kemudian ini adalah jadwal umrah saya ya, sudah ditentukan. Jadi kami itu berangkat dari Jeddah hari Selasa, kita landing di Jeddah hari Selasa. Nah, 3 hari kemudian jadwal kita resmi hari Jumat, jam 6 sore, tanggal 27 November 2020. Ini sesuai, kita landing sampai di Makkah, karantina 3 hari, bisa umroh setelah itu. Jadi jadwalnya seperti itu. Kemudian tertera nomor bis kita dan hotel tempat kita menginap. Nah, memang kebetulan kita menginapnya di hotel Konrad yang ada di Makkah. Tapi kalau kita nih pemirsa bisa lihat di sini ada umroh date ya. Jadi ada ketentuan waktu kita untuk umroh. Ketika kita di bis itu dikasih kartu ini dengan sudah ada waktu ketentuan umroh gitu ya. Yang di sini hari Jumat, Friday, dan juga tanggal 27 November pukul 18 atau sekitar waktu maghrib gitu ya. Dan dicantumkan juga hotel yang akan kita bermalam di sana ya, Konrad di Makkah. Oke, artinya semua sudah terjadwal gitu ya. Keberangkatan kita, kemudian bahkan sampai dengan jadwal umroh kita sudah ditentukan sampai detail ke waktu pelaksanaannya gitu. Nah, selanjutnya berarti dari bandara kita ke bis mendapatkan ID card ini gitu ya. Mendapatkan ID card ini sebagai identitas kita selama perjalanan di sana nanti. Kemudian kita sampai kepada hotel Konrad yang ada di Mekah, dan tidak ada keterangan untuk hotel Madinahnya. Iya, ini memang jadi salah satu catatan ya kemarin kenapa tidak dicantumkan hotel Madinahnya juga. Ini kita sudah berikan masukan kepada pihak muassasah, ya tapi inilah yang kita terima kemarin seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ada perbaikan. Semoga kita berharap di sini dicantumkan juga hotel Madinah gitu ya, sehingga kita bisa mengabari kerabat-kerabat kita yang mungkin selama ini berkomunikasi dengan kita untuk kondisi kita bermalam di Mekah dan juga di Madinah gitu ya terlebih ya. Oke, alhamdulillah pemirsa Talbiyah TV, itulah kurang lebih informasi terkait dengan perjalanan dari bandara menuju ke hotel Mekah, dan kita di situ dapat ID card ya yang mencantumkan informasi tentang di mana kita bermalam dan waktu spesifik hari dan jam kita melaksanakan umroh gitu ya. Oke, pemirsa Talbiyah TV, jangan kemana-mana, tetap di Talbiyah TV. Talbiyah telah berpengalaman selama 19 tahun dan memiliki berbagai macam program yang dapat dipilih sesuai kebutuhan perjalanan Anda, dari paket haji khusus hingga umroh VIP. Kembali lagi di Talbiyah TV. Oke, pemirsa, alhamdulillah tadi sudah kita dapat informasi lengkap dari mulai sebelum keberangkatan sampai dengan perjalanan dari bandara baru di Jeddah ya, bandara baru di Jeddah
menuju ke hotel yang akan dituju atau yang sudah tertulis di ID card yang dibagikan tadi saat di bis gitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung tiba di hotel. Ini tiba di hotel berarti malam ya seperti dia. Selasa malam ya. Sekitar pada maghrib lah. Pada maghrib. Menjelang Isya. Menjelang Isya ya. Oke, gimana tuh kondisi kedatangan kita di hotel? Ini kita juga harus tahu. Ketika kita sampai di hotel, kita dibagikan kunci kamar kita ya. Kunci kamar. Nah kemudian kita diberikan penegasan ulang bahwa kita tidak boleh keluar kamar, kita harus karantina full 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam, terhitung saat kita datang. Oh artinya Selasa kita mulai karantina, betul. Rabu, Kamis, Jumat baru boleh keluar gitu ya. Oke. Jadi di awal itu 2 kali 24 jam pertama kita di kamar, aktivitas di kamar, ibadah juga di kamar. Setelah 2 kali 24 jam kita diberikan jadwal swab untuk persiapan umroh hari Jumatnya. Nah setelah itu kita karantina lagi di kamar sampai menunggu hasil swab keluar dan sampai menunggu jadwal keberangkatan untuk umroh. Jadi lengkaplah 3 kali 24 jam gambaran jadwalnya seperti itu. Nah setelah kita dapat informasi itu semua, kita turun dari bis. Ini ada sedikit informasi ketika kita sudah mau masuk kamar ya. Ini sudah di hotel menuju kamar ya? Iya. Yang di proses di awal-awalnya karena terlalu cepat ya, jadi saya tidak sempat mengambil komunikasi. Nah ini setelah benar-benar keluar lift menuju ke kamar. Jadi yang spesial di umroh ini bintangnya bintang 5 ya, semuanya hampir karena infonya hotel yang bisa beroperasi atau saat ini yang sudah mulai beroperasi itu bintang 5 gitu ya? Baru bintang 5 saja. Baru bintang 5 dan kita sekamar hanya berdua ya? Pelan-pelan akan? Ya pelan-pelan nanti per Desember ini kelihatannya hotel bintang 4 atau bahkan ke bintang 3 sudah mulai akan lebih bervariatif lagi nanti ya? Ini suasana interior hotelnya ya? Alhamdulillahnya dapat kamar haram view ya. Jadi hiburan kita lah sama di masa karantina. Ya pemandangannya langsung. Kayaknya ini tirai nggak pernah posisi tertutup ya? Nggak pernah. Selalu terbuka ya. Masya Allah, betapa indahnya gitu ya. Pasti kita semua teman-teman Dalga TV berdoa ya semoga kita bisa kembali melepaskan rindu kita untuk bisa sholat langsung di hadapan Ka'bah Baitul Mukarram. Oke teman-teman sekalian dari pemirsa Dalga TV. Itulah kondisi perjalanan berikutnya karantina 3 hari di hotel. Jadi ketika kita tiba di hari Selasa tadi malam, terhitung 2 kali 24 jam kita keluar kamar untuk melakukan swab ya, swab dan dijadwalkan atau diinformasikan hasil swab itu baru bisa kita dapati sekitar 8 sampai 12 jam ya. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu, tapi ada hal yang unik nih kata Ustaz Nadi nih dari hasil swab itu ada apa tuh dengan hasil swab tuh? Iya, jadi mungkin ini sedikit saya tampilkan ya, ada beberapa ya ini potret aktivitas kita lah di dalam masa karantina. Oh iya. Ya, ini bagaimana ya kita dapat nasi box seperti nasi box ya. Jadi udah gak ada prasmanan lagi. Ada prasmanan, semuanya kita terima di kamar. Kemudian kita sholat juga di kamar ya. Ini waktu sholat subuh ya. Ini saya dengan teman kamar saya. Ya aktivitasnya begini-begini saja. Selebihnya ya pandai-pandainya kita lah mengisi aktivitas ya. Betul, baik dengan tilawah, zikir, dan juga mungkin kita tim delegasi yang ber-20 ini ada Zoom meeting lah, koordinasi atau ngobrol santai ya untuk refreshing suasana. Betul ya. Dan terlebih yang bikin lebih menyemangati lagi haram view tadi ya. Haram view ya. Itu hiburan luar biasa lah. Luar biasa ya. Nah, kemudian ya ini yang kita di swab ya, ini contoh salah satu peserta. Ini setelah 2 kali 24 jam ya. Kita di karantina. Setelah 2 kali 24 jam kita di karantina, ini kita disediakan satu lantai mezanin. Jadi satu rombongan 20 itu berkumpul di satu ruangan. Satu area ya. Ini kita bukan ruangan banget sebetulnya. Bukan. Sebetulnya ini ruang terbuka. Jadi ada area seperti lounge begitulah kira-kira ya. Untuk swab di situ. Jadi kita keluar kamar, langsung menuju lift, turun lift ke lantai itu, lantai mezanin.
untuk swab ya. Langsung pulang ikutin rutenya, swab dan kembali lagi ke kamar. Itu saja. Itu aja. Nah, cuma memang swab di sini ini pada maafnya hari Kamis ya, hari Kamis ya, Kamis, betul. hari Kamis pukul kita pukul 17.30 lah. 17 menjelang maghrib. Artinya kalau kita hitung 8 sampai 12 jam, harusnya jam 6 pagi itu sudah keluar hasilnya. Betul. Nah, itu gimana tuh? Ya, Artinya Jumat pagi kita udah dapat hasil, tentunya dengan perasaan yang khawatir deg-degan luar biasa ya. Artinya kita negatif atau enggak. Ya, karena memang ini adalah swab penentu ya, penentu kita bisa umroh esokan harinya atau enggak. Penentu nasib kita lah, setelah ini kita gimana nih? Nah, gitu, kan? ya. Karena konsekuensinya kalau memang itu ternyata positif, ya kita harus siap. Kita harus siap di karantina 10 hari. Kebijakan di Saudi Karantina 10 hari. 10 hari tambahan. Oh. Di kamar yang sekarang sendiri kalau misalnya karantina lagi. Oh. Sebelum masih berdua masih lebih enak, ada teman ngobrol di kamar kan. Tapi untuk yang ini konsekuensinya setelah ini kalau memang positif harus karantina terpisah atau kamar sendiri dan treatment juga yang berbeda. Oke, itu pemirsa Talbiyah berarti artinya swab lagi di Saudi ya, meskipun kita sebenarnya udah swab di 2 hari sebelumnya di Indonesia ya, tapi itu ternyata tidak bisa juga menjamin bahwa kita udah bisa langsung umroh, karena kasusnya saya dengar banyak yang hasil swabnya itu negatif di Jakarta, kemudian setelah swab lagi ternyata hasil positif. Apa benar begitu sebenarnya? Memang ada beberapa kasus begitu ya. Walaupun jumlahnya mungkin kalau secara persentase tidak banyak. Ya memang inilah salah satu resiko yang perlu kita perhatikan. Memang kita tidak ada jaminan ketika di Jakarta bisa saja negatif, ketika di Saudi ya bisa saja positif. Karena jarak waktu 2 hari, 3 hari itu ya kita berinteraksi banyak dengan berbagai macam benda, dengan berbagai macam orang. Sekalipun kita mungkin merasa sudah menjaga berbagai macam protokol, itu tidak ada jaminan. Itu lagi ikhtiar dan tawakal kita gitu ya. Ya, itulah makanya kita penting-pentingnya ada tawakal pada Allah di sana, karena memang lepas saja kita dari zikir, lepas saja dari khususan kepada Allah, ya pasti nanti pikiran kita kemana-kemana, mental kita nggak stabil, dan itu juga berpengaruh kepada ilmu positif kita, gitu kan? Nah, alhamdulillah setelah di swab ini ya tadi ya kita berharap 8 sampai 12 jam. Jam 6 pagi itu udah keluar ya. Karena jam 6 jam 7 atau sarapan lah. Sarapan lah ya udah keluar gitu kan. Tapi sampai menjelang sholat Jumat belum keluar juga. Selesai sholat Jumat belum keluar juga. Artinya masa deg-degannya semakin panjang gitu ya. Panjang itu luar biasa. Tapi alhamdulillah kira-kira 1,5 jam lah selesai sholat Jumat, sekitar pukul 2 siang waktu Arab Saudi. Nah itu hasil itu sudah keluar. Alhamdulillah lagi-lagi semua grup kita 20 orang menyatakan negatif. Alhamdulillah, Masya Allah. Artinya satu grup perwakilan dari asosiasi ini bisa melaksanakan umroh yang sudah ditentukan tadi di ID card itu ya, hari Jumat pukul 18 bersama-sama full tim gitu ya. Masya Allah. Lagi-lagi pemirsa Talbiyah TV, inilah yang harus selalu kita jaga gitu tadi ya, bahwa tidak ada yang bisa menjamin kita meskipun kita sudah ada di kamar haram view gitu ya, tapi belum tentu kita bisa menginjak kaki atau bertawaf di sekitar Ka'bah, karena banyak ada beberapa grup sebelumnya itu tidak signifikan sih ya hasilnya, ada persentase kecil dari grup yang berangkat ketika swab di Jakartanya negatif tapi tiba di sana positif. Artinya tentunya kita semua berharap bisa selalu negatif ketika swab ya. Nanti sudah ada 2 swab yang kita lalui, pertama sebelum keberangkatan dan kedua sebelum umroh gitu ya, setelah 2 hari karantina. Masya Allah. Selanjutnya pemirsa Talbiyah TV, kita akan menggali lagi informasi tentang suasana umroh ya, suasana umroh di masa pandemi. Setelah swab dinyatakan negatif, kemudian pemerintah Saudi dan diwakili oleh Kementerian Kesehatan akan memberikan izin kepada kita untuk umroh, dan yang mendapati hasil positif ketika swab dia harus dikarantina ya. Harus dikarantina selama 10 hari. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Talbiyah TV.